apakah medan seni rupa itu berhubungan langsung nggak dengan pendidikan seni rupa? Tadinya saya cenderung menjawab tidak. Jadi kalau pertanyaannya apakah pendidikan seni rupa itu menyumbang besar kepada kekayaan medan seni rupa, maka pertanyaannya saya balik sekarang. Apakah medan seni rupa global itu sejauh mana bocornya ke kampus seni rupa? Saya mulai dari Mas Nirwan Dewanto. Mas Nirwan ini dalam pandangan saya sosok yang ajaib. Karena beliau lulus dari betul ya Teknik Geologi ITB ya, Mas Nirwan ya. Tapi kemudian juga aktif dalam Gerakan Apresiasi Sastra ITB tahun 1984. Kemudian juga saat ini beliau dikenal sebagai budayawan, kurator, pelaku seni, kemudian juga penyair, penulis, aktor, aktivis, banyak sekali gitu ya kegiatannya, termasuk sosok yang multitalenta. Selamat sore teman-teman sekalian. Saya harus berkacamata karena menghadap ke barat ya. Tapi juga kacamata saya itu metafor aja. Karena dunia seni rupa selalu menyilaukan. Dan saya di dalam medan seni rupa Indonesia ini, saya adalah seorang flaneur. Flaneur itu bahasa Prancis yang diadopsi oleh seorang filosof Jerman untuk mengatakan bahwa seorang pejalan atau flaneur itu dia hanya bisa melihat remah-remah, dalam hal ini remah-remah kapitalisme modern, dan dia berusaha merekonstruksi itu, tetapi jadinya rekonstruksi itu bukanlah suatu rekonstruksi yang betul, melainkan sebuah montage. Nah, saya mau masuk dari dua pintu. Kalau saya diajak oleh Irma atau oleh Goro untuk melacak jejak kehidupan seni rupa, itu saya melacaknya ke belakang. Ya, belakang itu ketemunya pendidikan seni rupa. Dan dalam hal ini posisi saya cukup aman karena saya tidak pernah terdidik di dalam seni rupa secara formal. Dan tapi yang kedua, maaf ya, kalau saya mengutarakan kritik, mungkin kritik saya itu tidak tepat sasaran, tetapi saya harus melakukan itu. Nah, saya masuk dari dua pintu. Yang pertama adalah pamerannya Asmujo, tubuh antroposin, dan yang kedua adalah pavilion atau karya utama di Arjok yang tahun ini, ya, itu karya Tita Ruby dan Agus Wage. Kenapa dua itu? Karena saya mencoba mencari jalan masuk sebenarnya bagaimana situasi pemikiran seni rupa dewasa ini. Nah, di pameran antroposin itu saya membaca tulisan kuratorial yang mengatakan seperti ini. Karya-karya tulisan kuratorial itu ditulis oleh Acep Iwan Saidi ya. Nggak tahu sekarang ada nggak Pak Iwan ada di sini? Nggak ada ya. Menurut Pak Acep, karya-karya Asmujo tersebut membutuhkan pemahaman dengan bekal pengetahuan dan pemikiran yang lebih lengkap dan kompleks. Dan yang kedua, karya Asmujo tersebut adalah karya rupa akademik. Jadi ada karya rupa yang tidak akademik, gitu. Ya, itu yang seperti apa, gitu ya. Kita boleh bertanya dong. Kalau itu kategori di dalam melihat gejala rupa, maka ada yang akademik, ada yang tidak, gitu kan. Bahkan di antara orang-orang lulusan akademi seni rupa pun sendiri, kalau istilah ini mau dikemukakan, maka ada juga yang tidak akademik, kan begitu kan. Nah, kemudian karya bersama Tita Ruby dan Agus Wage, itu mudah-mudahan sudah sempat nonton ya teman-teman ya. Itu sebenarnya dua karya yang terpisah, tetapi kemudian disatukan. Nah begini, Agus Wage itu membuat berbagai instalasi daun telinga, bentuknya macam-macam.
tentu saja telinga di situ adalah sebuah metafor ya, mungkin untuk mendengarkan sesuatu gitu. Tetapi apa yang dia dengar gitu? Mungkin dia mau mengatakan bahwa kemampuan mendengar kita sudah hilang sekarang ini. Yang ada adalah kemampuan berceramah, kemampuan untuk memberitahu orang. Dan kita memang tidak pernah mendengar karena setiap hari 5 kali kita diajari oleh pengeras suara, gitu ya. Budaya pengeras suara. Nah, karya Tita itu adalah karya yang memindahkan bereaksi terhadap budaya padi, budaya menanam padi dan budaya makan hasil padi-padian gitu. Nah, karya itu kalau Anda lihat itu karya itu sangat syarat dengan informasi. Kita tahu jenis padi rojo lele misalnya, terus kita tahu bagaimana orang di daerah tertentu itu makan padi apa, kemudian menanak padi dengan cara apa gitu loh. Jadi karya ini adalah karya yang sangat khawatir kalau tidak memberitakan sesuatu. Karya yang sangat khawatir apabila tidak memberi kandungan informasi. Ya, dan informasinya semua ada di situ. Nah, apakah karya Asmudjo yang seperti itu? Saya pikir bukan. Tetapi pertanyaannya, apakah sang seniman, dalam hal ini Asmudjo, mungkin nggak dia sampai kepada bentuk pengucapan visual yang seperti itu apabila dia tidak melakukan riset tentang Anthropocene era misalnya? Itu pertanyaannya. Nah, sekarang kita loncat di pameran ini. Kita pergi ke pameran ini, dan pameran ini saya tahu itu tentu saja tidak mewakilkan atau tidak memberikan semua representasi dari alumni seni rupa ITB, ya kan? Tidak, pasti tidak. Meskipun judulnya milestone, mungkin milestone mau mengatakan bahwa dalam jangka panjang, kalau pameran ini berlangsung setiap tahun, kita akan bisa melihat suatu satu tonggak-tonggak pencapaian seni rupa ITB dari zaman dulu sampai sekarang. Tetapi apa yang kita lihat di pameran ini adalah kita melihat pluralisme yang hampir mutlak, pluralisme jenis, pluralisme teknik, pluralisme visi, dan seterusnya. Hampir tidak bisa dibayangkan bahwa keragaman jenis seni rupa ini ada di zaman ketika saya kuliah di ITB dulu, ya. Dulu ITB membanggakan mazhab Bandung. Mazhab Bandung itu kita tahu, tentu tidak usah kita jelentrehkan lagi di sini. Tetapi itu semacam formalisme internasional yang dicerna dengan cita rasa Indonesia, begitu ya. Tetapi tentu mazhab Bandung itu tidak pernah tunggal, atau mazhab Bandung tidak pernah sendiri. Kita tahu bahwa di samping mazhab Bandung itu ada pemikiran yang jauh berbeda dengan mazhab Bandung. Misalnya pemikirannya Sujoko. Sujoko kita tahu dia against modernism atau against high modernism gitu. Kita tahu bahwa di samping mazhab Bandung ada kelompok yang dengan alasan apapun, dengan alasan yang khusus itu mengembalikan motif-motif Nusantara misalnya Desenta, orang-orang Desenta, gitu kan? Atau mungkin orang yang tidak bergabung dengan Desenta seperti Haryadi Suwadi. Jangan lupa juga seni rupa ITB memproduksi gerakan seni rupa baru melalui seorang ideolog yang namanya Jim Supangkat dan Sanento Yuliman gitu. Kalau kita loncat berapa tahun kemudian ini, 50 tahun, 40 tahun kemudian, kita melihat keragaman ini yang jauh lebih kaya daripada gejala yang saya nyatakan tadi. Pertanyaannya, apakah Asmudjo, karya-karya Asmudjo, Tita Ruby, kemudian karya-karya yang muncul di dalam pameran ini, betulkah itu semua merupakan produk mutakhir dari pendidikan seni rupa ITB? Itu pertanyaannya. Gitu loh. Apakah medan seni rupa itu
berhubungan langsung nggak dengan pendidikan seni rupa? Tadinya saya cenderung menjawab tidak, ya. Kalau saya ambil Jogja misalnya, apakah pendidikan seni rupa di ISI atau di ASRI itu menghasilkan keragaman seni rupa yang ada di Yogyakarta sekarang? Menurut saya jawabannya tidak. Akademi seni rupa itu hanya merupakan satu titik di dalam pergaulan seni rupa gitu. Sehingga kita bisa mengatakan misalnya, apakah karya-karya rupa anak-anak Jendela, Alfi, Rudi Mantovani, siapa lagi, Handi Wirman, itu merupakan produk pendidikan akademi di ISI atau tidak? Jawabannya tidak buat saya. Tetapi jawabannya iya, kalau ini merupakan reaksi counterbalance terhadap pendidikan seni rupa. Karena saya tahu ASRI atau ISI Jogja itu tidak mengajarkan formalisme, tidak mengajarkan itu. Mungkin ada pengaruh formalisme dalam tahap tertentu. Formalisme, maaf saya pakai kata ini terpaksa ya, kalau ada kata lain saya akan pakai kata yang lain. Mungkin ada dosen satu dua orang yang membawa pengaruh itu. Misalnya Anusapati ini menjalankan semacam formalisme itu barangkali hasil pergaulannya atau pengaruh pendidikannya di Pratt Institute di New York. Mungkin dia tertarik mengamalkan formalisme karena dia melihat misalnya saja Martin Fourier, misalnya begitu. Nah ITB juga, tapi ITB dan ISI itu berbeda. Jadi, nah sekarang saya akan lompat gitu, karena tadi kita bicara pluralisme, saya akan lompat sekarang untuk menjawab beberapa segi praktek seni rupa kita yang sekarang. Tadi saya mengatakan bahwa pertanyaannya adalah apakah ada hubungan langsung di antara pendidikan seni rupa dengan kekayaan, katakanlah itu kekayaan, dengan medan seni rupa kita. Mungkin jawabannya tidak, mungkin. Tetapi kita harus melihat pendidikan seni rupa itu sebagai bagian dari pergaulan seni rupa, dan unsur-unsurnya itu bisa terlepas sama sekali dari kerangka atau kerangkeng pendidikan seni rupa. Sebagai contoh Asmujo ini misalnya, atau Jim Suwankat. Tapi saya contohnya Asmujo dulu ya, karena saya ini selama 3 bulan terakhir ini runtang-runtung sama dia terus gitu loh ya. Kayak gelandangan, kayak planner nggak jelas gitu ya, ke Bali, ke Surabaya, dia mencari sesuatu yang nggak ada, tetapi ada, yaitu seni rupa Indonesia gitu loh. Dan ini ideologinya dia itu pluralisme yang saya masuk. Apakah dia menghayati itu? Saya nggak tahu. Tetapi pasti dia menghayati the end of art, akhir seni. Kalau saya mengatakan the end of art, maka Anda semua tahu apa maksud saya. Ini kosakata yang begitu terkenal di Indonesia di dalam 2 dekade terakhir, dan semua orang menggunakan itu. Para kritikus masih ada nggak ya? Yang ada kurator. Kritikus itu nggak ada karena nggak ada uangnya. Kalau jadi kurator ada uangnya, bisa kredit rumah gitu. Jadi makanya Asmujo jadi kurator, bukan kritikus. Begitu juga saya dianggap kritikus tadi gitu. Padahal saya didorong ke arah kuratorship oleh Asmujo sekarang. Nah, the end of art. Jadi pendidikan seni rupa itu membawa imbas the end of art. Ya. Apa itu the end of art? The end of art adalah ketika pendidikan seni rupa itu, menurut saya, itu lebih cepat menyerap medan seni rupa yang dikuasai oleh the end of art daripada melaksanakan prinsip-prinsip pengajaran seni rupa yang seharusnya. Itu dia. Dari mana itu datangnya? Tentu ada agennya, ya kan?
agensinya ada. Agensinya ya orang-orang mungkin seperti orang-orang yang aktif di medan seni rupa dan setiap saat balik ke kampus. Saya nggak tahu orang ini nggak banyak, ya orang ini nggak banyak balik ke kampus untuk meracuni murid-muridnya. Salah satu dari resiko the end of art secara langsung atau tidak itu apa yang saya sebut scientification dari pengajaran seni rupa. Pertanyaannya, mungkin nggak studi seni rupa itu menjadi science, baik dalam pengertian science ilmu-ilmu keras, hard science. Bisa juga hard science itu agak deskriptif, seperti biologi misalnya, itu fisika pasti hard science. Biologi itu hard science juga, tetapi deskriptif, tidak menggunakan matematika. Tetapi juga scientification itu juga dalam arti seperti ilmu-ilmu sosial. Kita tahu bahwa perguruan tinggi kita mengalami scientification di segala bidang, tetapi saya mau mengatakan atau mengingatkan, jangan-jangan yang Anda kerjakan itu bukan science, akan tetapi scientism. And scientism is not a science. Scientism itu adalah ilusi tentang science. Jadi kalau kita lihat penelitian di perguruan tinggi, baik yang humanitis dan jangan-jangan juga pendidikan seni rupa di seluruh universitas di Indonesia, itu adalah scientism menurut saya. Kenapa? Karena mengadopsi rumus-rumus, teori-teori, ya, teori-teori yang cuma nempel di tubuh penelitian itu. Atau kalau Anda baca karya ilmiah, itu nempel di bagian depan. Itu bagian depan tuh isinya name dropping semua itu. Sebutlah orang-orang Prancis itu, yang juga dibaca dari terjemahan Inggris, kadang-kadang dari terjemahan Indonesia juga. Kenapa Bourdieu itu sangat berkuasa di perguruan tinggi di Indonesia? Itu salah satu scientism. Kenapa ada istilah relasi kuasa sekarang di mana-mana? Itu scientism buat saya. Scientism. Kenapa gagasan postcoloniality itu sangat populer? Itu scientism buat saya. Jadi ini adalah saintifikasi, atau sebenarnya kalau mau lebih dangkal lagi, Amerikanisasi dari pendidikan di Indonesia. Dan ini adalah gejala global, ya, gejala global. Universitas di Amerika itu mengalami pada tahun 70-an dan 80-an mengalami Eropanisasi, ya. Those guys were importing those French theories, all kinds of continental theories, karena mereka mungkin salah satunya jenuh dengan the idea of the modernism, ya. Mereka mengadopsi orang-orang Prancis itu, dan kemudian orang-orang Prancis itu kan memang digemari di Amerika. Ya saya nggak usah sebut nama ya. Kenapa banyak pengikut Derrida, Foucault dan lain-lain itu Eropanisasi. Tetapi berbeda, ya. Universitas di Amerika itu, Anda baca bukunya Ben Anderson yang sudah diterjemahkan itu, Hidup di Bawah Tempurung. Pada waktu Ben Anderson itu mulai, ini sebenarnya bukan Ben Anderson, generasinya Ben Anderson itu mulai naik ke tampuk elit universitas di Amerika, memang trennya itu yang disebut dengan adopsi teori-teori teori-teori Eropa, dan kemudian teori itu menjadi branding dari mazhab, dari sekolah. Makanya pada waktu itu lahirlah orang-orang kayak Edward Said segala macam, ya. Jadi teori itu jadi penting gitu loh. Nah kalau Anda lihat antropologi misalnya, antropologi di generasi yang sebelumnya itu kan mereka modern semua, mereka penulis yang bagus, tetapi mereka kan tidak menggunakan teori seperti generasi setelahnya. Kalau Anda baca tulisannya misalnya Ruth Benedict,
tentang Jepang atau siapa orang Polandia itu, Malinowski, tentang orang-orang di Pasifik Barat, itu mereka menulis prosa aja seakan-akan objektif itu. Nah, objektivitas diragukan. Nah, sekarang universitas di Indonesia mengalami itu, tetapi melewat Amerika. Saya mengatakan Amerikanisasi atau Anglifikasi sebenarnya, kalau sebab bahasa yang digunakan adalah berbahasa Inggris. Jadi itu menurut saya asal mula scientism. Jangan lupa gejala saintifikasi ini itu berbarengan dengan birokratisasi perguruan tinggi. Saya harus ngomong begini, birokratisasi itu yaitu Skopus itu, tahu ya maksudnya, Skopus tahu ya. Oleh itu tadi saya mengatakan kepada Andar Manik, zaman dulu, ini zaman dulu itu bukan zaman dulu ya, zaman kemarin sebenarnya, ketika saya masih dan Andar Manik masih muda remaja itu dosen-dosen kita atau kaum dosen-dosen di perguruan tinggi itu tidak ada dorongan untuk birokratisasi itu. Mereka menjadi intelektual, menjadi public intellectual. Orang-orang semacam Sanento, Sujoko di ITB, orang-orang seperti Umar Khayyam di Gajah Mada atau Budi Dharma di IKIP Surabaya gitu ya, banyak gitu, banyak contohnya, banyak sekali. Di UI seperti Sapardi Djoko Damono atau siapa itu, they're not only school, mereka bukan hanya ilmuwan tetapi menjadi public intellectual. Nah, sekarang kecenderungan itu hampir nggak ada gitu loh. Kritikus itu, buat saya kritikus seni itu adalah public intellectual. Sekarang kita lihat nggak ada. Maaf kalau saya salah, nggak ada. Ada sebab lain, yaitu bahwa orang-orang pinter di kampus itu menjadi public intellectual semacam itu dengan cara lain, yaitu menjadi kurator. Ya, kurator itu public intellectual. Salah satu problemnya dari situasi itu, nggak ada lagi empu seni sekarang. Sadali, Sri Hadi, Rita Widagdo, ada orang kayak gitu sekarang? Nggak ada. Maaf saya harus bilang. Diisi juga nggak ada. Dulu diisi ada Widayat, iya kan, ada Edi Sunarso. Apakah potensi untuk itu ada? Ada. Banyak seniman berbakat di kampus-kampus jadi pengajar. Tetapi birokratisasi seni itu tidak memungkinkan mereka ke arah sana. Maaf saya ngomong begini, mereka jadi birokrat. Nah, tapi ini kan situasi yang memang terjadi. Kita nggak mungkin lagi bernostalgia. Saya mengalami deja vu, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Apakah mereka perlu? Iya dan tidak. Buktinya apa? Buktinya tanpa mereka semua, atau jangan-jangan tanpa adanya para empu itu ya, empu itu istilah sementara. Nah, sebagai akibatnya apa? Ya memang mungkin nggak perlu. Oleh karena itu ada pluralisme, gitu. Karena di end of art tidak memungkinkan juga orang-orang macam ini muncul gitu. Untuk apa membela satu tata nilai yang dianggap penting, misalnya yang namanya modernisme? Empu kan di situ gitu fungsinya, menjaga tata nilai. Nah, yang ada sekarang adalah orang-orang yang subversif atau orang-orang yang ignorant. Subversif itu nggak ada gunanya, kita hancurkan aja gitu loh. Anything goes, you can do whatever you want, asal kau bisa berwacana, jadilah itu gitu loh. Itulah kenapa karya seni banyak informasi sekarang. Mau bertanding mungkin sama ilmu pertanian mungkin, atau dengan ilmu biologi barangkali itu. Tetapi situasi tanpa empu ini, situasi serba boleh dan bocor kemana-mana di medan seni rupa global, itu membuat pluralisme itu menerjang di segala sistem pendidikan, terutama seni rupa, pendidikan seni ya. Saya agak beda kasusnya dengan pendidikan seni pertunjukan, beda ya, beda lagi itu. Seni rupa sangat khusus. Kebetulan saya bergerak di semua bidang itu. Tadi disebut budayawan, makanya kan budayawan itu kalau saya mau boleh mengeluh itu orang yang tahu banyak tapi sedikit-sedikit, itu budayawan. Atau seniman yang hampir pensiun, udah tua nggak bisa bikin apa-apa, disebut budayawan.
Nah, itulah situasi ini, tetapi saya tentu tidak membawa kabar buruk dan saya nggak mau, gitu loh. Saya nggak mau. Situasi bocor ke arah medan seni rupa global itu dan agen-agen yang ada di dalam tapi juga ada di luar. Di dalam dia sebagai pengajar, tetapi dia nggak ngurus Scopus, nggak ngurus akreditasi seperti Asmujo ini, itu membuat pluralisme ini terjadi, gitu. Produksi wacananya bagaimana? Mungkin makin lancar, makin banyak. Ya kan, buktinya karyanya Asmujo diwacanakan sebagai karya akademik, meskipun bukan oleh dia sendiri, oleh Pak Acep, gitu. Nah, di samping itu juga pendidikan seni rupa itu kan kita kan bukan cuma ngomong seni fine arts kan, ada desain, ada kriya, itu juga kok saya merasa itu kayak pulau-pulau sendiri ya, pulau-pulau yang ada ahli gua purba gitu sendiri gitu kan, ya ahli gua purba sendiri, almarhum Pindi Setiawan gitu kan, kemudian ada ahli mass culture dengan asosiasi postmodernisme sendiri lagi gitu, ya kan, nggak menyentuh seni rupa gitu kan. Itu kan satu pulau-pulau yang nggak saling berhubungan itu, dan itu di seni rupa semua, seni rupa dan desain dan kriya gitu. Tapi ada juga di tempat lain, bukan di ITB gitu, orang yang menghasilkan mungkin penelitian sejarah seni rupa, bukan di ITB, maaf ya, di sana, di Jawa sana, tapi nggak pernah nonton pameran juga, nggak pernah ke Arjok. Ini dari mana ya pengetahuannya ya? Rasa hayatnya itu timbul dari mana gitu loh. Rasa hayatnya itu problem gitu loh. Jadi saya akan berhenti sampai di sini ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah pendidikan seni rupa itu menyumbang besar kepada kekayaan medan seni rupa, maka pertanyaannya saya balik sekarang. Apakah medan seni rupa global itu sejauh mana bocornya ke kampus seni rupa? Gitu. Ya. Jadi itu saya tutup. Terima kasih dan semoga menimbulkan tanya jawab. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya dan kemudian kata kunci yang harus saya rasa bisa dielaborasi lebih jauh oleh Pak Asmujo adalah dengan adanya kecenderungan pluralisme seperti ini, bagaimana sebetulnya hubungan timbal balik, adakah atau tidak adakah antara dunia pendidikan dengan medan seni, tidak hanya medan seni secara nasional di seni rupa Indonesia, tetapi juga global. Termasuk juga ada indikasi di mana pendidikan seni itu semakin terkotak-kotak gitu ya. Di satu pihak medan seni membuka ruang-ruang menjadi lebih cair, di pihak lain praktisi ataupun mahasiswa ataupun bidang keilmuan seni rupa itu jadi agak terkotak-kotak.